Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview secara singkat ya salah satu emiten blue chip yang harga sahamnya sedang terseok-seok. Nah, teman-teman bisa lihat di idx.co.id untuk daftar laporan keuangan perusahaan apa saja yang sudah keluar ya. Dan salah satunya di tanggal hari ini 1 Maret adalah emiten dari SMGR atau Semen Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung ya dengan cara mereview untuk laporan keuangan, saya pernah membuatkan beberapa videonya yang judulnya adalah kurikulum saham ya, dari episode 1 sampai 4 itu membahas tentang fundamental, cara membaca fundamental perusahaan secara sederhana. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ibaratnya bayar kursus untuk mahal-mahal ya untuk belajar saham atau ikut-ikut kelas ya. Nah, teman-teman bisa melihat video saya atau beberapa artikel yang mungkin sudah banyak dibuat oleh orang-orang ya. Nah, di laporan keuangan yang ada di IDX ini ada dua ya yang perlu kita download, yang Financial Statement SIG 2021 dan yang Financial Statement 2021 tahunan. Yang SIG ini yang lengkapnya ya, yang 101 halaman, sedangkan yang ini yang 2021 tahunan itu versi ringkasannya ada 13 halaman. Nah, yang akan saya bahas adalah yang ringkasannya ya, yang 13 halaman. Karena kalau saya bahas yang 101 halaman, saya bisa mimble habis bikin videonya, dan teman-teman juga bisa ketiduran ya ketika nonton video ini. Oke, yang pertama saya lihat di bagian balance sheet ya atau neraca, di mana neraca kan terdiri dari 3 yaitu aset, hutang, dan equity. Nah, untuk aset sendiri kita bisa melihat ya di mana aset lancarnya ada kas dan setara kas ada di 2,9 triliun untuk tahun 2020. Ini satuannya jutaan rupiah ya, jadi tambahin nolnya 6. Di tahun 2021 ada 2,4 triliun, sedangkan untuk investasi jangka pendeknya ada di 1,1 dan 1,3 triliun. Kalau di total tidak terlalu ada perbedaan ya untuk aset lancarnya. Nah, ini jumlah aset lancarnya dari 15,56 triliun tahun 2020 menjadi 15,27 triliun di Desember 2021. Ada berkurang sekitar 300 miliaran ya. Untuk aset tidak lancar juga tidak terlalu perubahan signifikan, dari 62,4 triliun menjadi 61,2 triliun ya. Jadi secara aset dari 78 menjadi 76,5 triliun. Selisihnya sekitar 1,5 triliun saja ya. Nah, bagaimana dengan hutangnya atau liabilitasnya? Untuk hutang jangka pendek, langsung kita lihat ya, ini totalnya dari 11,5 triliun naik menjadi 14,2 triliun. Naiknya ini cukup banyak ya, sekitar berapa ini? Sekitar 3 triliun ya, kurang lebih, atau 20%-an. Nah, untuk liabilitas jangka panjang, hutang jangka panjangnya itu ini ya. Dari 30,8 triliun turun menjadi 22,5 triliun. Nah, ini turunnya juga lebih besar lagi ya secara angka. Hampir 7 triliun ya penurunannya untuk jangka panjangnya. Jadi jangka pendeknya naik sedikit, naik sekitar 2,5 triliun ya, kurang lebih 14,2 ke 11,5. Tapi turunnya itu 7 triliunan kurang lebih ya. Nah, sehingga mengakibatkan hutangnya, jumlah liabilitasnya dari 42 triliun drop menjadi tinggal 36,7 triliun. Nah, ini pengurangannya yang cukup besar. Nah, karena liabilitasnya berkurang cukup besar dan asetnya tidak terlalu banyak berubah, menjadikan ekuitasnya itu bertambah ya, dari 35,6 triliun menjadi 39,7 triliun. Ini penambahnya sekitar 10% ya. Emiten yang equity-nya bertambah 10% dalam setahun itu tergolong penambahan yang cukup besar ya. Apalagi kalau ekuitasnya sudah gede, sudah triliunan. Kalau puluhan miliar itu mungkin masih lebih mudah lah ya untuk bertambahnya. Tapi kalau sudah besar triliunan itu lebih susah. Nah, sekarang masuk ke financial statement ya, atau laporan laba ruginya ya. Dari penjualan dan pendapatan usaha atau biasanya disebut revenue-nya ya, ada dari 35,1 triliun mengalami penurunan ya menjadi 34,9 triliun. Penurunannya memang tidak terlalu besar, tapi ada penurunan di mana pada
perusahaan-perusahaan yang lainnya atau emiten-emiten yang lain itu di tahun 2021 itu malah biasanya mengalami peningkatan. SMGR ini malah mengalami penurunan. Mungkin itu salah satu sebab kenapa kok harga sahamnya ya ini SMGR ini malah bergerak turun ya di tanggal 1 ini tadi pagi ini. Nah, ini kan dia malah bergerak turun sesudah laporan keuangannya keluar di level 7.100. Beban pokok penjualan dan pendapatan dari 23,3 triliun menjadi 24. Nah, ketika revenue-nya dia mengalami sedikit penurunan, beban pokok penjualannya malah mengalami kenaikan. Nah, ini kurang bagus ya kalau dilihat dari sini. Untuk laba brutonya dari 11,8 tentu turun ya menjadi 10,9. Beban penjualan tidak terlalu ada perubahan, beban umum dan administrasi juga tidak terlalu perubahan. Sehingga yang berubah itu adalah jumlah laba rugi dari 2,6 triliun menjadi 2 triliun. Nah, ini ada penurunan yang cukup tajam ya. 600 miliar kurang lebih. Nah, ini adalah sentimen negatif ya untuk jangka pendeknya. Mengapa kok bisa dia turun? Nah, kalau kita cermati sekilas dari sini, yang perubahan yang paling signifikan itu terjadi di mungkin di sini ya, pendapatan atau beban pajak ya. Nah, ini ya, dari 814 miliar membengkak menjadi minus 1,38 800 miliar menjadi 1,38 triliun ya. Nah, ini dari pendapatan atau beban pajak. Ini kalau misalkan kita mau cek pendapatan pajak ya. Beban pajak ada nggak? Beban pajak. Nah, ini ya, beban pajak penghasilan 1,38 triliun ini ya. Nah, ini kita lihat di 8D. 8D mana ini? 8D beban pajak. Nah, ini 8D ya, 8 perpajakan, yang D beban pajak penghasilan. Untuk secara perseroan ini tidak terlalu berubah, tanggungannya juga tidak terlalu berubah. Nah, yang berubah cukup tajam itu di entitas anak ya. Di entitas anaknya itu ada tanggungan yang sebelumnya minus 388 miliar, sekarang menjadi bebannya menjadi 611 miliar. Nah, ini yang menyebabkan cukup besar ya. Nah, ini tanggungan pajak atau bahasa Inggrisnya deferred. Nah, ini biasanya terjadi kenapa? Kalau misalkan ada perhitungan pajak secara akuntansi berbeda dengan perhitungan pajak secara aturan perpajakan. Nah, perbedaannya itu biasanya dimasukkan di bagian tangguhan ini. Seperti itu ya. Jadi ini yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan laba ruginya dia drop cukup tajam dari 2,6 triliun menjadi 2 triliun. Bukan karena operasional perusahaannya ya. Nah, sekarang kita lihat secara omsetnya pun, secara revenue-nya pun dia tidak terlalu mengalami perubahan. Seperti itu. Terus berikutnya yang saya akan bahas, jadi secara laba secara equity dia naik, secara laba dia drop karena ada salah satunya karena pajak ya, pajak dari entitas anaknya. Nah, yang terpenting kita lihat sekarang di cash flow ya, statement of cash flow-nya. Karena cash flow ini kan yang benar-benar real, yang menunjukkan arus perputaran uangnya. Kalau di laporan laba rugi, misalkan perusahaannya itu cetak laba, tapi secara cash flow-nya minus ya percuma ya. Lebih baik kan kalau cash flow-nya itu juga positif ya. Nah, cash flow ini yang terpenting adalah di aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas operasi. Karena ini kita bisa melihat secara perputaran uang untuk bisnisnya ya, untuk core bisnisnya. Nah, dia terima uang berapa sih dari pelanggan, dari customernya di tahun 2020 35,4 triliun ya. Di tahun 2021 dia terima uang 34,7 triliun. Nah, ini ada pengurangan sedikit ya. Dia terima uang segitu, terus dia bayar ke suppliernya 21,2 triliun di tahun 2021 21,4 triliun. Nah, ini ada peningkatan yang tadi ya bebannya malah naik ya, di mana revenue-nya berkurang. Terus dia bayar gaji dan tunjangan tidak terlalu berubah ya, dari 3,86 triliun menjadi 3,85 triliun.
Terus kas diperoleh dari aktivitas operasi ini dikurangi ini jadinya 9,4 triliun ya. Terus dia ada bunga, ada bayar, dia terima bunga, dia bayar bunga. Terus ada untuk penerimaan atau pembayaran pajak. Kemudian ada penerimaan kas dari aktivitas lainnya. Singkat kata, arus kas sebelum perubahan aset dia 6,68 triliun dari sebelumnya 7,2 triliun. Nah ini ya. Ini yang terpenting ya dari arus kas ya. Dia ini perusahaan ini bisa terima uang berapa sih dari bisnisnya? Itu 6,68 triliun. Nah, kalau misalkan ada laporan laba rugi ya, yang perusahaan di mana cetak laba, tapi arus kasnya dari operasi ini minus, itu patut dipertanyakan. Karena bisa jadi laporan laba ruginya itu dia positif, tapi labanya itu masih berupa piutang ya. Jadi dia belum terima uang cash ya. Kalau misalkan piutangnya itu ada kesendat ya, ada penundaan pembayaran, atau ternyata piutangnya tidak terbayar segala macam, nah itu tentu kan lebih berbahaya daripada kalau dia sudah terima cash seperti ini kan, menunjukkan bahwa perusahaan ini sehat ya. Seperti itu. Nah, cash flow yang kedua itu arus kas dari aktivitas investasi ya. Dari aktivitas investasi. Nah, kalau dari aktivitas investasi tentu teman-teman nggak usah khawatir kalau dia minus ya. Kenapa? Karena dia minus artinya dia belanja untuk investasi. Ini ya untuk beli investasi properti ya cuman sedikit 1,8 M. Untuk perolehan aset tetap 1,7 triliun. Terus aset tak berwujud 5,4 M. Terus dia ada pencairan atau penempatan. Nah, kalau dia mencairkan investasi dia akan terima duit ya. Terima duit tentu akan positif. Tapi kalau dia penempatan investasi dia akan negatif ya. Jadi walaupun dia negatif tapi maksudnya ini adalah menempatkan di investasi. Nah, kalau di sini itu kalau di arus kas intinya kalau dia dapat uang dia akan positif, dia kalau keluar uang akan negatif. Terus penerimaan dari pelepasan asetnya 1,8 jumlah arus kas bersih yang diperoleh. Jadi di tahun 2021 dia untuk arus kas investasinya ada keluar 1,7 triliun. Sebelumnya 2,2 triliun. Nah ini masih oke lah ya. Yang terakhir tuh dari arus kas aktivitas pendanaan ya. Nah, pendanaan kita bisa melihat dia terima pinjaman bank di tahun 2020 kemarin itu 5,3 triliun. Ini besar ya, cukup besar. Di tahun 2021 dia penerimaan pinjaman banknya itu drop ya, tinggal 915 miliar saja. Nah, dia sudah tidak terlalu banyak meminjam dari bank ya. Kemudian dia bayar pinjaman bank tahun 2020 10 triliun. Nah, ini cukup besar ya. Dia bayar 10 triliun, 2021 dia bayar 7,7 triliun. Tentunya kalau seperti ini kita bisa melihat bahwa hutangnya akan berkurang cukup besar ya di emiten SMGR ini. 2020 saja dia pasti hutangnya berkurang ya. Karena dia sudah bayar 10,5 triliun, pinjamnya cuma 5,3 triliun. Nah ini kita bisa cek SMGR ini. Terus di bagian fundamental ya. Nah ini. Nah ini Indo Premier ya, IPOT. Itu kita bisa cek ya di tahun 2019 kan 12 triliun ditambah 33 atau sekitar 45,8 triliun ya total hutangnya short, jangka pendek dan jangka panjang. Di tahun 2020 dia kan ada bayar ya sehingga menjadi 41 triliun ya. Jadi dari 45,8 tinggal 42,3an lah. Ada pengurangan. Nah, di tahun 2021 dari 42,3 berkurang lagi menjadi berapa ini? 36,7 triliun. Nah, ini tentu bagus ya kalau perusahaan ini hutangnya terus berkurang ya. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini ya, interest expense-nya dengan pengurangan hutang ini, maka expense yang atau biaya untuk bayar bunganya tentu akan berkurang. Di tahun 2020 dia bayar bunganya itu 2,3 triliun, 2021 tinggal 1,6 triliun. Nah, kalau ini bisa terus berjalan seperti ini, hutangnya terus berkurang, itu akan memperbaiki untuk selain dari laba ruginya juga secara keseluruhan ya, laporan keuangan secara keseluruhan dari SMGR. Nah, ini kita bisa cek ya untuk pembayarannya, terus dia bayar segala macam, sehingga jumlah arus kas untuk aktivitas pendanaan atau untuk aktivitas financing ada 5,3 triliun di tahun 2021.
tidak terlalu berbeda jauh ya, sebelumnya 6 triliun. Itu. Nah, terus terakhir adalah karena atas perubahan arus kas seperti ini sehingga kas dan setara kasnya ada di 2,4 triliun ya. Sebelumnya di 2,9 triliun. Nah, ini teman-teman bisa ini cashnya 3,8. Oh, ini cashnya ditambah dengan total arus total kas lancar ya. Makanya 3,8 triliun. Ini kan harusnya uang cashnya 2,4 triliun, tapi ditambah dengan kas lancarnya. Kas lancar, aset lancar. Nah, ini ya. 2,4 triliun kan untuk kas dan setara kas. Dia punya investasi jangka pendek 1,357 triliun. Jadi kalau ini ditambah ini 2,4 tambah 1,3 hasilnya adalah 3,7 3,8-an. Makanya di sini keluar 3827 ya. Jadi ini kalau dijumlah dengan ini menjadi cash. Cash ini maksudnya itu aset lancar ya. Yang dimaksud cash di dalam Indo Premier ini. Seperti itu. Loh, kalau punya uang cash segini banyak, kenapa kok gak dibayarkan hutang? Nah, tentu perusahaan juga harus menjaga ya, supaya tidak tersendat arus ibaratnya itu operasionalnya. Untuk operasionalnya juga tidak tersendat. Kan dia juga beli barang, juga dia harus pakai uang cash juga, ya kan. Selain itu dia kan juga harus perhitungkan lah untuk bayar gaji karyawannya juga. Nah, gaji karyawan kayak tadi ya di laporan arus kas kan keluar ya gajinya. Ibaratnya pembayaran gaji dan tunjangan aja sudah 3,8 triliun ya. Jadi kalau dia punya cadangan cashnya, aset lancarnya 3,8 triliun, tentu akan lebih aman. Daripada lo ini dibuat bayar utang semua, nanti tersendat secara keuangannya. Seperti itu. Nah, teman-teman untuk rasio-rasionya, rasio keuangan juga bisa memakai fitur dari Stockbit ya. Dimana di Stockbit ini ada bagian key stats. Nah, ini cukup lengkap saya melihat ya. Cukup lengkap untuk kita bisa melihat kayak ini cash flow from operation. Ini yang saya bilang yang salah satu yang paling penting ya di dalam arus kas itu cash flow from operationnya dia positif 6,6 triliun ya. Ya, yang tadi ya 6,6 triliun. Nah, di Indo Premier pun teman-teman juga bisa melihat untuk ibaratnya itu rasio-rasionya ya. Nah, dengan laporan keuangan yang seperti itu, kita bisa tahu ya bahwa penurunan labanya ini sebenarnya bukan karena kinerjanya atau omsetnya itu berkurang drastis atau apa, enggak ya, tapi karena ada perbedaan di secara perpajakan ya. Terus kalau kita cermati harga sekarang itu dia ada di price book value 1,06 kali ya. Di mana rata-rata SMGR ini semen Indonesia ini ada di ini ya sebelumnya 2,07, 2,1, 2,08, 19, 17, 2,4 jauh di atas 1,06 kali. Nah, berarti sekarang ini dia sedang ada di posisi yang harga bawah lah, ibaratnya itu harga bawah. Dan SMGR ini pun juga rutin membagikan dividen ya tiap tahun. Nah, salah satu kriteria dalam GCG perusahaan yang bagus itu juga dia rutin membagikan dividen ya. Karena kalau investor nggak dibagikan dividen sama sekali kan juga berarti investor ini nggak dapat apa-apa, cuman bisa berharap dari capital gain saja kan. Nah, kalau kita cermati juga untuk secara harga ini ya, kemarin itu dia sempat menyentuh low di Januari ini di level 6.550-an ya. Ini artinya supportnya ya. Kalau kita bicara secara teknikal ya. Supportnya yang pertama di 6.550-an dan untuk ketika crash di 2020 ini ya, di 2020 crash itu SMGR sempat menyentuh titik terendah di low-nya 5475. Jadi support berikutnya di 5475. Tentu range kalau sampai mendekati ini ya sangat menarik sekali untuk saham SMGR ya kalau sampai mendekati titik lowest-nya di Maret 2020 kemarin. Nah, kalau kita cermati kalau seumpama katakanlah dia berhasil Q1 2022 dia performance-nya membaik ya. Jadi kinerjanya membaik kalau kita analisa secara fundamental dan kita berharap misalkan ya dengan price book value yang bisa ke arah ya kembali nggak usah ke 2 kali lah, ke 1,7 lah. Berarti ada kenaikan kurang lebih sekitar 70% ya dari harga sekarang. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan ya. Mungkin kalau misalkan kita mau untuk investasi jangka panjang,
kita bisa sambil mencicil pelan-pelan ya saham ini. Nah, saham SMGR sendiri kan sekarang sedang ada di tekanan jual ya, maksudnya sedang harganya lagi di bawah. Mungkin karena imbas dari sektornya juga, di mana sektor konstruksi pun itu sedang hancur-hancuran ya harganya. Kayak kita bisa lihat WSKT tinggal 565, kemudian Wika di level 1010 ya ini ya, Wika, terus ada PTPP. Nah, ini sektor konstruksi ini kan erat ya kaitannya dengan semen. Jadi ketika harganya mungkin sektornya lagi tertekan, juga terkena imbas. Namun kalau misalkan sektornya itu pulih dan dia berhasil untuk kembali ke jalur uptrend, maka tidak menutup kemungkinan semen Gresik ini bisa kembali ke harga wajarnya ya, dengan di price book value mungkin sekitar 1,7 kali. Nah, untuk review emiten kali ini cukup sekian. Semoga dapat video ini dapat menjadi video yang informatif ya untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman suka, bisa bantu saya dengan cara subscribe ya. Jangan lupa di subscribe videonya ataupun di share supaya banyak orang yang juga melihat video ini. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Saya ucapkan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.